Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian lihat botol obat cair dan mikir, apa sih isinya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Dan percayalah, ini bukan sekedar soal gampang ditelan aja, tapi ada sains luar biasa di balik setiap sendoknya. Pasti pernah kan ngerasa sirup obat batuk itu kok cepet banget ya kerjanya dibanding pil? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Jawabannya, teman-teman, ada di dalam sains formulasi cair. Dan itulah yang akan kita bongkar sama-sama hari ini, kenapa obat cair itu bisa begitu efektif. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Di bagian pertama ini kita akan cari tahu, apa sih yang bikin obat cair ini spesial banget? Jadi, apa sih sebenarnya sediaan cair itu? Gampangnya gini, bayangin ada bahan aktif. Ini nih jagoan penyembuhnya. Nah, bahan ini dilarutkan atau dicampur ke dalam cairan. Tujuannya, biar tubuh kita bisa langsung serap dengan gampang. Simpel kan? Nah, ini dia nih, kenapa bentuk cair itu penting banget. Pertama, diserapnya lebih cepat, artinya efeknya juga lebih cepat terasa. Ini penting banget loh buat bayi atau lansia yang mungkin susah nelen pil. Terus, ya jujur aja, obat cair itu lebih gampang dibuat enak rasanya. Dikasih perasa, pemanis, jadi minum obat nggak kayak siksaan lagi. Ini ngebantu banget biar pengobatannya tuntas. Oke, sekarang kita intip lebih dalam lagi. Di dalam botol obat itu, isinya bukan cuma zat aktifnya aja loh, ada bahan-bahan lain yang perannya super penting. Semacam pahlawan di balik layar dari formula obat ini. Kenalan yuk sama yang namanya excipient. Anggap aja mereka ini supporting cast-nya si bahan aktif. Tanpa tim pendukung ini, si bintang utama, obatnya, bisa jadi nggak stabil, nggak larut sempurna, atau malah jadi nggak aman buat kita minum. Jadi, peran mereka krusial banget ya. Yang pertama dan paling dasar, tentu aja ada pelarut. Biasanya air atau alkohol. Ini ibarat rumahnya si bahan aktif, tempat dia larut dan siap diserap sama tubuh kita. Selanjutnya ada buffer. Ini tugasnya kayak satpam pH. Dia mastiin tingkat keasaman di dalam cairan obat itu pas, nggak terlalu asam, nggak terlalu basah. Kenapa? Soalnya kalau pH-nya salah, obatnya bisa rusak dan jadi nggak ngefek sama sekali. Keamanan tentu aja, nomor 1. Makanya ditambahin pengawet. Ini buat ngejaga biar nggak ada bakteri atau jamur yang numpang hidup di dalam botol obat kita. Penting banget kan? Dan yang terakhir di tim pendukung ini ada antioksidan. Nah, kalau mereka ini tugasnya kayak bodyguard pribadi buat si bahan aktif. Mereka ngelindungin obat dari kerusakan gara-gara kena udara atau yang biasa disebut oksidasi. Nah, dari sini kita masuk ke salah satu tantangan paling klasik di dunia farmasi. Masalah minyak dan air. Gini, banyak banget bahan aktif obat itu sifatnya kayak minyak. Sementara tubuh kita isinya sebagian besar air. Terus gimana caranya nyatuin dua hal yang musuhan ini? Kutipan ini pas banget kan? Seni pengobatan adalah mencampurkan dua hal yang tidak seharusnya bisa bercampur. Ini benar-benar tugas utamanya para ilmuwan farmasi. Mereka harus cari cara buat mendamaikan minyak dan air ini, biar obatnya bisa sampai ke tujuan di dalam tubuh kita. Keren banget sih. Terus gimana caranya mereka mecahin masalah ini? Jawabannya ada di sebuah campuran khusus yang terus berevolusi jadi makin canggih. Yuk kita lihat perjalanannya. Oke, lihat tabel ini deh. Ini keren banget. Coba perhatiin kolom ukuran partikel. Dari emulsi biasa yang partikelnya gede, terus ke mikroemulsi, sampai nanoemulsi yang partikelnya super duper kecil. Lihat kan? Semakin kecil partikelnya, stabilitasnya makin bagus. Ini benar-benar evolusi teknologi campuran obat di depan mata kita. Tapi tentu ada plus minusnya. Mikroemulsi ini emang jago banget buat ngelarutin obat yang bandel dan formulanya stabil. Cuma, ada harga yang harus dibayar. Biaya produksinya lebih tinggi dan butuh lebih banyak surfaktan. Itu loh zat pendamai minyak dan air. Jadi ya ini pilihan yang lebih premium, bisa dibilang gitu. Nah kalau mau bikin nanoemulsi yang paling canggih, prosesnya nggak main-main. Butuh energi yang gede banget. Bayangin aja, campuran minyak dan air itu ditembakin pakai tekanan super tinggi lewat saluran yang super kecil. Hasilnya, tetesan-tetesannya pecah jadi partikel ukuran nano. Prosesnya benar-benar intens. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, emang sepenting apa sih bikin partikel obat jadi super kecil begini buat kesehatan kita? Kenapa harus repot-repot? Jawabannya ada di angka ini, kurang dari 100 nanometer. Ini kecil banget loh. Saking kecilnya, partikel obat ini bisa berinteraksi dengan sel-sel tubuh kita dengan cara yang sama sekali beda, jauh lebih efisien, dan lebih nyambung.
Dan grafik ini nunjukin hasilnya dengan jelas banget. Lihat deh bedanya. Emulsi biasa penyerapannya rendah. Mikroemulsi lumayan. Tapi nanoemulsi jauh di atas. Penyerapan obatnya super efisien. Artinya lebih banyak obat yang benar-benar bekerja di tubuh kita. Gak kebuang sia-sia. Ujung-ujungnya, ini semua artinya apa buat kita? Artinya, obatnya jadi lebih efektif, kerjanya lebih cepat, dan lebih tepat sasaran ke sumber masalahnya. Ini beneran sebuah revolusi di dunia pengobatan. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan? Kalau kita udah bisa mengemas obat dalam partikel super kecil buat nembus pertahanan tubuh yang paling kuat sekalipun, kira-kira apalagi ya terobosan selanjutnya? Masa depan pengiriman obat bakal kayak gimana? Coba deh bayangin. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.